Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riana Desi Puspitasari dari kelas 5A dengan NIM akhir 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis surat An-Naba pada ayat 6, 7, dan 9, di mana surat An-Naba ini membahas tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada waja'alna naumakum subata. Pada ayat ke-6 ini yang berbunyi alam naj'alil arda mihada memiliki arti, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kata alam pada ayat ini merupakan kalimat istifham yang bersifat takriri atau pertanyaan untuk mengakui kebenaran. Kalimat istifham ini diikuti oleh kata lam nafi karena pada umumnya bentuk pertanyaan takriri setelahnya diikuti oleh penafian. Nah, bentuk penafian di sini bukanlah untuk menafikan sebuah hal yang dipertanyakan, melainkan penggunaan kata penafian ini berfungsi untuk memperkuat makna dan menegaskan dari pengingkaran ketidakpercayaan kaum kafir terhadap hari kebangkitan. Sehingga pertanyaan ini tidak digunakan untuk meminta jawaban, tetapi untuk memberikan penguatan dan teguran kepada orang-orang kafir. Nah, selanjutnya setelah kata alam terdapat kata naja'ala. Kenapa pada ayat ini menggunakan kata naja'ala bukan kata nakhluqu? Dalam kitab Tahrir wa Tanwir dijelaskan bahwa pemilihan kata naja'ala dibandingkan kata nakhluqu disebabkan karena Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang merupakan salah satu kondisi yang dimiliki Allah saat diciptakan maupun setelahnya. Selain itu juga bumi telah memiliki sifat mihat atau hamparan sejak awal penciptaannya. Hal ini berbeda dengan kata khalaqa yang umumnya digunakan untuk menunjukkan penciptaan suatu zat. Nah, selanjutnya setelah kata naja'ala terdapat kata al-mihada. Mengapa al-mihada? Al-mihada ini merupakan bentuk isim fa'il dari kata firas. Nah, firas ini berarti alas atau tempat tidur yang biasa digunakan untuk bayi. Pada ayat ini, mihada dimaknai sebagai hamparan, yaitu bumi yang dianalogikan sebagai alas. Hal ini menggambarkan bahwa bumi diciptakan dalam keadaan nyaman, stabil, dan cocok untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya, sehingga mudah untuk duduk, berjalan, berbaring, dan lainnya. Nah, mengapa menggunakan kata mihada? Karena mihada ini berkesinambungan dengan ardha, di mana bumi ini menjadi hamparan-hamparan yang nyaman untuk manusia dan makhluk lainnya. Nah, aspek balaghah yang terkandung pada ayat ini adalah ayat ini memberikan keindahan makna tanpa menyebutkan perbandingan secara langsung. Ayat ini memperkuat gambaran kelembutan dan kenyamanan bumi sebagai hamparan bagi manusia. Nah, selain itu, ayat ini memiliki kata yang singkat tetapi kaya akan makna. Hanya dengan beberapa kata, ayat ini sudah mengungkapkan penciptaan bumi yang luar biasa sebagai tempat tinggal bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Al-Quran untuk menyampaikan pesan yang mendalam walau hanya dari struktur kalimat yang sederhana dan padat. Selanjutnya pada ayat ke-7 yang berbunyi wal jibala autada yang memiliki arti dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalimat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, sehingga huruf waw pada ayat ini berfungsi sebagai penghubung atau huruf athof. Kemudian kata setelah waw itu kata al-jibal dikaitkan dengan kata al-ardo pada ayat sebelumnya, dan kata autada dihubungkan dengan kata mihada pada ayat sebelumnya. Penyebutan gunung-gunung ini mengapa berkaitan dengan penyebutan bumi? Karena pada kitab Tahrir wa Tanwir dijelaskan bahwa gunung-gunung ini diibaratkan menjadi bagian dalam rumah. Mengapa rumah? Karena ketika seseorang mendengar kata hamparan, hal yang terlintas di benak seseorang adalah rumah. Bumi ini dianalogikan sebagai rumah, yaitu dengan gaya isti'arah makniyah, yaitu perumpamaan yang tersirat. Pada ayat ini, gunung-gunung diumpamakan seperti pasak rumah, yakni bumi sebagai lantai dan gunung-gunung sebagai pasak penyangganya. Banyaknya gunung yang menonjol di permukaan bumi ini jika terlintas di pikiran bahwa hal itu tidak
sesuai dengan konteks mihada, hamparan. Oleh karena itu, penggambaran gunung-gunung sebagai pasak menjadi perumpamaan yang lebih indah digunakan untuk sebagai pencocokan terhadap kata mihada ini. Selanjutnya ada kata autada. Autada ini merupakan bentuk jama dari kata watada yang memiliki arti kayu tebal yang lancip pada bagian bawahnya dibandingkan bagian atasnya. Nah, kayu ini biasanya ditancapkan ke tanah untuk menahan tali-tali tenda. Mengapa setelah kata al-jibal menggunakan kata autada? Karena biasanya sebuah tenda memiliki banyak pasak, sehingga pernyataan gunung-gunung adalah autada merupakan bentuk tasbih balik, yakni gunung-gunung diumpamakan seperti pasak untuk menstabilkan dan menyeimbangkan bumi agar tidak terguncang. Jadi pada ayat ke-7 ini menjelaskan bahwa gunung-gunung ini sebagai suatu ruangan yang berada dalam rumah, di mana ruangan ini menjadi pasak atau penyangga yang berfungsi untuk menguatkan hamparan tersebut, menguatkan rumah tersebut agar rumah tersebut tidak terguncang. Pada ayat ke-9 yang berbunyi waja'alna naumakum subata, yang memiliki arti kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Nah, waw pada ayat ini berfungsi sebagai huruf ataf atau sebagai penghubung dari ayat sebelumnya. Nah, selanjutnya terdapat kata ja'alna. Pada ayat ini mengapa menggunakan kata ja'alna daripada khalaqa? Hal ini dijelaskan dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Nah, hal ini disebabkan karena tidur adalah keadaan yang lebih sesuai dengan penggunaan kata kerja ja'alna daripada kata kerja khalaqa yang lebih cocok untuk menunjukkan zat. Nah, selanjutnya pada ayat ini juga terdapat kata naumakum. Pengaitan kata naum ini kepada domirkum terhadap orang yang diajak bicara bukan untuk membatasi tidur hanya pada manusia saja dan mengecualikan tidur hewan. Kata di sini diperuntukkan untuk tidur semua makhluk hidup. Karena tidur semua makhluk hidup di sini adalah istirahat atau subata. Selanjutnya terdapat kata subata. Subata di sini berarti istirahat. Nah, pada hal ini, subata dimaknai sebagai pemisah atau pemutus. Hal ini berarti Allah menjadikan tidur sebagai istirahat atau sebagai pemutus dari kerja tubuh, sehingga tubuh mutlak memerlukan istirahat. Nah, penggunaan kata istirahat ini dipilih karena mengandung makna pemutusan dari pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Maka kata subata ini dipilih untuk melengkapi kata naumakum karena tidur yang dimaksud pada ayat ini adalah tidur atau istirahat yang merupakan pemutusan dari kerja tubuh atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Aspek balago dalam ayat ini terdapat pada kata subata yang memiliki arti istirahat, tetapi pada ayat ini dimaknai sebagai pemisahan atau pemutusan. Nah, subata ini menggambarkan sebagai keadaan pemutusan dari aktivitas sehari-hari atau aktivitas duniawi, sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa tidur adalah jeda sementara yang memberikan kesadaran untuk melanjutkan hidup. Nah, penggunaan kata ini memperkuat makna ayat dan memberikan kesan mendalam tentang pentingnya tidur bagi manusia. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.